Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memelihara kehidupan kita sampai saat hari ini. Dan kita bersyukur di dalam pemberian Tuhan itu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Allah yang menyediakan bagi kita. Dan kita semua bersyukur untuk segala keberadaan hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita masuk di dalam perenungan kita makin dekat Tuhan pada hari ini. Mari saja kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa memperoleh apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk kita lakukan, kita simpan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami. Kau bukan hanya memelihara bagaimana kebutuhan jasmani kami tercukupi oleh Tuhan, tetapi juga kami bersyukur bahwa secara rohani pun Tuhan terus mau berbicara kepada kami, sehingga kami bisa terus berinteraksi dengan Allah lewat firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Hari ini Tuhan kami serahkan waktu kami bersama-sama membaca firman dan merenungkannya, berbicaralah bagi kami. Kami menyambut berkat-Mu dengan ucapan syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini MDT ini memberikan tema penolong yang setia. Dan dalam bagian ini saya akan mengajak kita memperhatikan dari Ibrani. Ya, ini Ibrani pasalnya yang ke-13. Mari kita perhatikan Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Mari kita menyimaknya dengan baik-baik. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dimanapun kita berada, pernahkah saudara merasa tersesat, merasa sendirian, dan mengalami satu perasaan tanpa harapan? Pernahkah saudara dihadapkan pada rintangan yang tampaknya mustahil untuk diatasi? Jika ya, itu berarti bahwa saudara sesungguhnya tidak sendirian. Bahwa kita semua manusia pernah mengalami momen-momen dalam hidup di mana kita membutuhkan pertolongan. Dan kabar baiknya pada hari ini adalah bahwa ada penolong yang selalu setia dan siap membantu saudara dan saya, kita semua, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 dan ke-6, kita menemukan janji yang luar biasa dari Allah kita. Di dalam bagian ayat ke-5 dikatakan, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sebab dengan keyakinan ini, Tuhan juga berkata bahwa Tuhan adalah penolong, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ayat ini memberikan satu penghiburan dan kekuatan bagi saudara dan saya, kita semua. Dan mari kita menelusuri kata yang menjadi penolong yang setia bagi Allah. Ada 3 bagian besar yang kita bisa melihat arti daripada penolong yang setia. Yang pertama, bahwa itu berarti penolong yang selalu hadir. Ya, penolong yang selalu hadir. Artinya bahwa Allah selalu ada bersama dengan saudara dan saya dan siap menolong kapanpun kita membutuhkannya. Dan di dalam pengertian ini sedang mau berbicara kepada kita tentang bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan. Allah berjanji di dalam firman Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita sendirian. Itu berarti saudara yang kasih Tuhan bahwa Allah itu hadir bersama dengan kita
melalui peristiwa suka dan duka, dalam kemenangan maupun dalam kekalahan. Saudara, arti daripada penolong yang selalu hadir juga mau mengatakan bahwa Allah itu selalu tersedia, Dia selalu ada. Artinya bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah dapat diakses dan Allah dapat diandalkan setiap saat, di mana saja saudara dan saya berada. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, kita bisa membangun relasi dengan Dia, kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan meminta pertolongannya. Allah yang selalu hadir juga mau mengatakan bahwa Allah adalah menjadi sumber kekuatan kita. Kehadiran Allah yang terus-menerus memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Mengetahui bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, kiranya ini dapat mengurangi rasa khawatir, rasa takut, keputusasaan, justru digantikan dengan punya keberanian untuk kita menghadapi tantangan demi tantangan yang ada. Intinya saudara yang kasih Tuhan, bahwa penolong yang selalu hadir menggambarkan hubungan yang dekat, hubungan yang tak terputus di antara kita dengan Allah. Allah adalah sumber pertolongan dan kekuatan yang selalu bisa saudara dan saya andalkan. Saudara, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, Tuhan sendirilah yang berjalan di depan kita. Saudara tidak sendiri, saudara bersama dengan Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengan saudara. Jangan takut dan janganlah gemetar. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, penolong yang setia itu berarti bukan hanya bicara penolong itu hadir setiap saat, tetapi juga bicara tentang penolong yang maha kuasa. Maksudnya adalah bahwa kita memiliki penolong yang mempunyai kemampuan, yang bisa membantu saudara mengatasi berbagai kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Dan di dalam bagian ini bicara tentang penolong yang maha kuasa, itu menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu tanpa terbatas. Tidak ada batasnya. Sebagai pencipta alam semesta, Allah memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak terbatas. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Tidak ada satu masalah yang terlalu rumit bagi Tuhan untuk Dia bisa atasi. Bukankah Tuhan sendiri mengatakan di dalam Mazmur 118 tentang dirinya yang maha kuasa. Penolong yang maha kuasa juga mau mengatakan bicara bahwa Dia berkuasa mengubah keadaan. Melalui kuasanya Allah mampu mengubah keadaan yang tampaknya mustahil. Allah dapat membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dia dapat bisa memberikan kemenangan dari kekalahan. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat bahwa penolong yang maha kuasa itu sedemikian hebatnya. Penolong yang maha kuasa juga mau mengartikan bahwa Dia melindungi saudara dari bahaya. Allah melindungi kita dari bahaya fisik. Allah melindungi kita dari bahaya spiritual. Allah dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi pencobaan dan bahkan menangkis serangan iblis yang selalu datang mau menyerang kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, inti daripada bicara tentang penolong yang maha kuasa, itu mau meyakinkan saudara dan saya bahwa Tuhan memiliki kemampuan untuk mengatasi apapun yang kita hadapi. Tuhan adalah sumber harapan dan keamanan bagi kita, saudara. Saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk diatasinya. Allah adalah pencipta alam semesta, dan Dia memiliki kuasa atas segala sesuatunya. Di dalam Mazmur 118:6 mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Yang ketiga, saudara,
Bicara penolong yang setia bukan hanya bicara tentang penolong yang selalu hadir dan penolong yang maha kuasa, tetapi yang ketiga, bahwa penolong yang selalu hadir dan maha kuasa itu juga adalah penolong yang penuh kasih. Saudara, maksudnya Allah yang penuh kasih adalah menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memiliki kekuatan untuk menolong kita, tetapi Allah kita melakukannya dalam kasih yang dalam dan tanpa syarat. Saudara, ini berarti mau menunjukkan bahwa bicara tentang motivasi Allah tidak menolong saudara dan saya. Allah tidak menolong kita karena kewajiban atau paksaan. Tetapi karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Bukankah itu ada dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih itu melampaui pemahaman manusia dan tidak terpengaruh oleh kesalahan dan kekurangan kita. Allah yang penuh kasih ini juga mau menunjukkan bahwa kebaikan dan belas kasihan Tuhan diwujudkan dalam kehidupan saudara dan saya. Allah menginginkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Allah bekerja dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Allah berbelas kasihan kepada kita dan ingin meringankan penderitaan kita. Inilah Allah yang penuh kasih, penolong yang penuh kasih. Dia bukan hanya punya motivasi yang baik, dia bukan hanya adalah Allah yang baik dan belas kasihan, tetapi juga adalah Allah yang penuh kasih, itu adalah Allah yang mau memenuhi kebutuhan kita. Sebagai penolong yang penuh kasih, Allah tidak hanya mengasihi kita, tetapi juga Allah memperhatikan masalah-masalah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dia peduli dengan kebutuhan kita dan ingin membantu saudara dan saya. Intinya adalah saudara, sebagai penolong yang penuh kasih, Allah menawarkan satu pertolongan, bantuan yang didorong oleh kasih yang tak terbatas. Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita dari masalah, tetapi juga Ia ingin membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membimbing kita menuju kehidupan yang penuh berkat. Saudara, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan tidak terhingga. Dia ingin saudara dan saya mendapatkan yang terbaik dari Allah untuk kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini, apa yang bisa saudara dan saya bisa simpulkan? Saudara, jika kita masih merasa tersesat, sendiri, bahkan tanpa harapan, mari ingatlah bahwa saudara tidak sendiri di dalam dunia ini. Allah adalah penolong yang setia, yang selalu bersama dengan saudara dan saya. Allah, Dia akan membantu melalui setiap rintangan dan membawa saudara dan saya kepada kemenangan bagi Allah. Percayalah kepada Tuhan, serahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Dia. Allah selalu menjaga engkau. Saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya memberikan pertanyaan sebagai refleksi dalam hidup saudara mulai pagi ini. Kapan terakhir kali saudara merasa membutuhkan pertolongan Tuhan? Sekali lagi saudara, pertanyaan refleksi bagi kita. Kapan terakhir kali saudara merasa membutuhkan pertolongan Tuhan? Bagaimana Allah telah menunjukkan kesetiaannya dalam hidupmu? Mari, biarlah pertanyaan refleksi ini sungguh membawa hidup saudara semakin menjalankannya bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, penolong yang setia. Penolong yang selalu hadir, penolong yang maha kuasa, dan penolong yang penuh kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi lewat firman-Mu ini. Kami diingatkan kepada siapa Tuhan yang kami sembah dan bagaimana sungguh sifat dan karakter Allah dan bahkan keinginan hati Tuhan, motivasi Tuhan kepada kami orang percaya. Kami bersyukur Engkau adalah Allah penolong yang setia, selalu hadir, maha kuasa, dan penuh kasih. Tuhan, Kau yang bisa tahu apa yang kami pernah alami, yang sedang kami alami, bahkan kalaupun ke depan kami mengalami. Apakah kekhawatiran, ketakutan? Apakah itu juga ada perasaan seperti putus harapan? Tuhan, kami berdoa, ingatkanlah kami Roh Kudus bekerja, bahwa kami punya penolong yang setia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Hamba berdoa jikalau ada kami yang mendengarkan renungan pagi ini dan kami merasa terberkati bila kami berbagi kepada orang lain supaya orang lain mengenal bahwa ada penolong yang setia, tak pernah berhenti, tak terbatas oleh waktu dan ruang. Dia selalu setia dan ada menolong kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada kami yang sedang dalam pergumulan, bantulah kami supaya lewat hari ini kami semakin kuat dan optimis percaya kesusahan, kesulitan, tantangan yang sedang kami hadapi, kami akan bisa lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba sungguh berdoa menyerahkan saudaraku yang bekerja hari ini, biar Tuhan yang memberkati semuanya. Tuhan yang sudah menyediakan berkat masing-masing orang, masing-masing keluarga. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara Tuhan, terima kasih untuk setiap kita dalam mengikuti makin dekat Tuhan. Mari isi hari ini dengan keyakinan bahwa saudara sudah memiliki penolong yang setia, selalu hadir, penuh kuasa dan penuh kasih. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.